Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, segenap jamaah Masjid Nurul Amal yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua DKM dan jajaran pengurus. Syukur alhamdulillah, sore ini kembali kita bisa bertemu berkumpul dalam rangka mengisi kehidupan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk apresiasi kasih syukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan butiran-butiran ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah ini akan menghantar kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bisa dan pintar berterima kasih sama apa yang sudah, sama siapa yang sudah banyak memberikan kita nikmat. Hakikatnya rasa syukur kita atas apa yang sudah Allah berikan itu menjadi kunci pembuka atas nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Sebaliknya, keingkaran kita terhadap apa yang sudah Allah berikan, atas nikmat yang sudah Allah kasihkan, ini menjadi gerbang pembuka turunnya azab dalam kehidupan. Ini kan yang diungkapkan Allah dalam ayat yang sangat familiar di dunia kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, kalau bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, atas apa yang sudah aku berikan, kamu pergunakan nikmat sesuai dengan konsep agama yang telah memberikan nikmat, la azidannakum, pakai la zaidah bertauhid, artinya pasti. Pasti kata Allah, kami akan tambahkan nikmat kami kepada kalian. Wala in kafartum, sebaliknya jikalau kalian kufur itu nikmat, kalian pergunakan nikmat untuk memperturutkan hawa nafsumu, kau kufur bukan syukur, kau maksiat bukan taat. Ingat, ada
sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang seperti ini. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Dan ini senada dengan apa yang Allah difirmankan di ayat yang lain. Allah ingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah apapun yang sudah Allah berikan kepada satu masyarakat. Ay la yuslibuhun ni'amahu. Allah gak bakal mencabut, Allah gak bakal mengganti, Allah gak bakal menghilangkan, Allah tidak akan menukar apa yang sudah Allah berikan kepada seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang merubah apa yang sudah Allah berikan. Cuma di ayat rada-rada ekstrim, biasanya diartikan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau merubah nasib. Ini kurang tepat. Di mana letak kurang tepatnya? Kita lihat tukang-tukang becak, tukang-tukang parkir, apa dia nggak kepengen nasibnya berubah jadi pejabat? Apa dia nggak kepengen jadi orang hebat? Apa dia nggak kepengen jadi orang yang banyak punya duit, orang berhasil, juragan parkir misalnya? Normatif orang kepengen hidupnya naik lebih baik. Kerja keras sudah dilakukan, peras keringat, banting tulang, gak kenal waktu, kepanasan, kehujanan. Orang asik nongkrong di rumah, dia sempat sempit di jalanan, yang didapat cuma recehan. Nyatanya sampai gini hari tetap jadi tukang-tukang parkir juga. Padahal dia udah bekerja keras, mau merubah nasibnya. Di sini tetap kontradiktifnya ayat yang ditafsirkan seperti itu dengan makna yang sebenarnya. Makna yang sesungguhnya Allah tidak akan merubah, tidak akan mengganti, tidak akan mencabut, tidak akan menukar apapun yang Allah sudah berikan kepada seseorang. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendirilah yang merubah apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ini kalau kita lihat tafsir, Pak. Kita kembali untuk itu supaya nikmat Allah terus nambah sama kita, Allah terus jadikan kita orang yang lebih baik dan ke depan menjadi orang yang terus lebih baik. Rahmat nikmat Allah selalu menyertai kita. Ya pintar-pintarlah kita gunain apa yang sudah Allah berikan. Di antaranya bagaimana? Nah, model begini nih. Mengisi kehidupan dengan beribadah kepada Allah. Nah, inilah apresiasi rasa syukur atas apa yang sudah Allah berikan. Dan mudah-mudahan rahmat Allah akan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup dan fana sampai akhirat yang abadi. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, sama kita maklum bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 8 atau tanggal 7? Tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Berarti karena ini sudah maghrib, masuk tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Besok hari Kamis masuk tanggal 12 Rabiul Awal. Sama kita maklum di bulan Rabiul Awal ini ada sejarah besar dalam kehidupan perjalanan Islam. Karena di bulan Rabiul Awal seperti sekarang inilah Nabi kita dilahirkan ke alam dunia. Kelahiran Rasulullah itu menjadi tanda awal kebangkitan Islam. Itu sebabnya di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini sudah banyak semarak digelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat. Sepanduk baliho-baliho ramai di pinggir-pinggir jalan. Kita lihat Tabligul Islam. Nggak tahu kalau di sini bikin apa enggak? Insya Allah.
Tujuan penyelenggaraan peringatan Maulid simpel saja, dalam rangka menumbuh kembangkan semangat rasa mahabbah, semangat rasa cinta umat kepada Nabi dan Rasulnya. Berangkat dari rasa cinta seorang umat kepada Nabi dan Rasulnya akan tumbuh dan menjadi sugesti kemauan untuk menteladani dan mencontoh akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kita maklum bahwa Rasulullah itu kehidupannya oleh Allah dijadikan figur. Dimensi kehidupan Rasulullah itu dijadikan qudwah dan uswah buat umat manusia. Ini kan dalam ayat yang sudah sangat kita kenali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, ini ayat oleh Allah Subhanahu wa taala diawali dengan kalimat fi'il madhi. Bunyinya kana. Sebelum kana ada lafaz qad. Kalimat qad apabila berdampingan dengan kalimat fi'il madhi, maka maknanya itu ada dua. Yang pertama takriban, artinya satu amalan yang menunjukkan bahwa segera akan dilaksanakan. Qad apabila nempel berdampingan dengan fi'il madhi, amaliyat qad itu yang pertama sebagai takriban, yang menunjukkan amalan akan segera dilaksanakan. Contoh, dalam kumandang azan ketika mau sholat kan ada lafaz tuh, qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Itu artinya ngingetin, oh umat Islam sholat segera dilaksanakan. Tuh maksudnya, sholat segera dilaksanakan atau didirikan. Maknanya qad di sini mengingatkan sholat udah mau dikerjain buruan, jangan menjatuh aja di pinggir jalan. Itu maksudnya. Yang kedua, makna qad apabila nempel sama fi'il madhi model begini nih, itu maknanya litahqiq. Artinya menunjukkan kalimat itu menjadi satu yang pasti. Seperti pada contoh ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qadnya di sini maknanya untuk memperkuat satu yang pasti. Maka arti daripada ayat itu menurut para ulama tafsir berdasarkan ilmu nahwu sharaf, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu buat kalian contoh-contoh nan elok. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini namanya badal, pengganti kalimat pengganti dari kata lakum. Artinya bahwa Rasulullah itu menjadi contoh pertama liman kana yarjullaha, orang yang ngarep rahmat Allah. Jadi kalau kita dalam hidup ingin dicintai Allah, pengen mendapatkan rahmat Allah, pengen diridai oleh Allah, maka contoh konkret bagi kita untuk kita jadikan teladan panutan tidak ada lain adalah hidup dan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi pak pengen dapat rahmat Allah, kalau yang dijadikan contoh itu para artis yang jauh dari agama, ataupun barangkali publik-publik yang tengah populer. Apa yang sih lagi rame nih? Si A. Lalu kita ikuti gaya hidupnya, pokoknya semua kita ikuti fashionnya, gaya hidupnya, sampai kepada hal-hal yang sifatnya sangat prinsipil diikuti. Padahal orang ini jelas jauh dari tuntunan agama. Itu mah bukannya mendapatkan rahmat Allah, yang ada malah dapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita kembali, kalau kita pengen dapat rahmat Allah, pengen dicintai oleh Allah, yuk kembali kita jadikan Rasulullah itu sebagai figur sentral, contoh, uswah, qudwah dalam
Gimana sih rumah tangganya Rasulullah itu? Bapak saudara hadirin yang saya hormati, kita baca dalam sejarah rumah tangga Rasul itu subhanallah indahnya. Walaupun Rasulullah ini orang besar dan pemimpin besar, tapi rumahnya Pak cukup kecil. Beda sama pejabat-pejabat sekarang. Baru dilantik udah ribut, besok fasilitas rumah dinas saya di mana? Fasilitas transportasi saya apa? Itu yang sudah diributkan. Rasulullah bertahun-tahun jadi pejabat umat, pejabat Allah, gak pernah mikirin fasilitas negara kan. Rumahnya cukup kecil. Antara rumah dan mihrab Masjidil Nabawi sekarang itu jadi raudhah, sangat sempit dan pendek. Itu artinya rumah Rasulullah itu bukan istana nan megah seperti pejabat-pejabat yang kita temukan zaman sekarang. Rasulullah rumah tangganya gak perlu ada satpam, apalagi ada tulisan awas haji galak. Rumah Rasulullah itu gak perlu pakai garasi, gak perlu pakai pagar besi, pintunya cuma tertutup dengan horden yang kalau angin meniup itu bisa kelihatan. Sarapan pagi Rasulullah bukan nasi ulam. Rasulullah sarapan paginya bukan nasi uduk. Rasulullah sarapannya itu cuma segelas air jam-jam 3 butir kurma. Kadang-kadang saking prihatinnya dengan sepotong roti. Entah dari suasana ekonomi rumah tangga yang semacam ini, beliau mampu berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Subhanallah, bayangkan Pak, jikalau seorang suami istri mampu berkata baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku, ini artinya hidup rumah tangganya bahagia. Tapi mengapa kita yang hidup di tengah fasilitas yang serba menunjang, rumah mewah, harta berlimpah, rumah bertingkat, mobil, kendaraan, jumlahnya kadang-kadang ada 4, punya istri cantik dan memikat, kadang-kala boleh jadi jumlahnya ada 4, tapi tiap hari kiamat kita lebih banyak berkata baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Ini artinya apa? Karena rumah tangga Rasulullah dibangun berdasarkan fondasi agama, agama yang dijadikan landasan. Nah, jikalau rumah tangga kita kepengen bahagia, mendapatkan rahmat Allah, yuk kita berusaha membangun rumah tangga menurut contoh rumah tangga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Rasulullah itu menjadi contoh buat orang-orang yang dalam kehidupan merindukan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal yaumil akhir, Rasulullah pun menjadi contoh bangkit buat orang-orang yang mengharap kedatangan hari kiamat. Ajaib ya rahmat, kiamat ditungguin. Yang ada kalau banyak kan orang minta mudah-mudahan kiamat kan dulu dah. Kredit motor belum dipas, BTN belum lunas, kan gitu tuh. Ngarep-ngarep hidup lebih lama lagi, umur panjang, kalau bisa kiamat tahun berapa kayak kan. Dan kebanyakan ini ada orang ngarepin datangnya kiamat. Siapa itu? Tidak lain orang yang memang mencintai Rasul dan Rasulullah dijadikan uswah dan qudwah. Ini artinya bahwa orang ini Pak menjadikan gerak hidupnya itu sebagai ibadah. Dari sejak bangun tidur sampai dia tidur kembali, bahkan tidurnya itu diupayakan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beribadah harapannya kan cuma sampai tuh kepengen mendapatkan nilai dari Allah sehingga Allah ridho dan Allah masukkan dia ke dalam rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa didapatkan kalau dia sudah berada di dalam akhirat, di hari kiamat besok. Makanya orang seperti ini rindu, kepengen kalau bisa kiamat cepat dikit.
Rasulullah menjadi contoh buat orang-orang yang merindukan kedatangan hari kiamat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah pun menjadikan contoh konkret buat orang-orang yang selalu membasahi lisan hatinya, kehidupannya dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam kehidupannya sesaat sedetik pun tidak pernah Allah hilang dari kehidupannya. Kita sama maklum Rasulullah itu, Pak, jangankan dia punya dosa, andai kata dia punya dosa, andai kata, Pak, andai, artinya satu pekerjaan yang belum kejadian, belum punya dosa, andai kata dia berbuat dosa, sudah ada fasilitas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta ampun kepada Allah. Ada yang mengatakan 70 kali sehari semalam, ada yang mengatakan sampai 100 kali. Itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk ke dalam ridho dan surganya Allah, masih memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang belum ada jaminan ogah amatan? Iya, kalau memang kita cinta Rasul, kita kepengen dapat rahmat Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan buat orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan dari Allah, Allah akan berikan dia ketentraman dalam hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketentraman batin. Ingat, yang namanya ketentraman batin, feeling of security, ini tangga dasar menuju kehidupan yang bahagia. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan banyak berzikir kepada Allah, hanya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih ketentraman batin. Contoh, kita usaha, kepengennya orang usaha itu mendapat untung besar. Itu normal, setiap manusia dagang pengen punya untung gede. Strategi ilmu dagang sudah dikerahkan semua, barang dikemas sedemikian menarik dan sedemikian indahnya, tapi ternyata barang yang dijajakan gak juga laku-laku, boro-boro untung, balik modal aja kagak. Buat orang yang lupa dan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kata bahasa orang Betawi, buset ya, gue dagang gini-gini amat. Tuh kalau kayak orang Betawi begitu ngomongnya, Pak. Artinya menyesali nasib dan keadaan. Tapi buat orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, oh barangkali rezeki saya bukan di sini, mudah-mudahan nanti dari tempat yang lain. Di sini saya boleh rugi, mungkin di tempat lain saya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hari ini saya boleh meneteskan air mata, mungkin besok saya akan tersenyum. Jadi nggak capek hatinya, Pak. Tuh enaknya kalau kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tentram. Bahkan ketika kita kena musibah yang paling pahit sekalipun, makanya kita diajarkan kalau kena musibah apapun itu bentuknya, kita dianjurkan mengucapkan kalimat taraji, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Andai kata ucapan ini dihayati dengan baik, insya Allah tidak akan pernah ada air mata penyesalan dalam hidup. Orang akan tetap senyum walaupun badannya sakit, walaupun di tengah musibah yang menerpanya. Karena kebanyakan kita ini lupa, innalillahi kita itu cuma di lisan, tidak masuk dalam kandungan dan hayatan kita di dalam hati. Makanya ketika kena musibah, mulut berkata innalillahi, meweknya jalan terus, Pak. Mulut Pak ada berhenti-berhentinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah nasib saya begini. Tapi meweknya jalan terus, nangisnya tetap iya.
belum ikhlas dengan apa yang menjadi iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena kita innalillahinya cuma di mulut, tidak masuk sampai ke dalam. Kalau kita kepengen dekat dengan Allah, ayo jadikan Rasulullah, karena jadikan Rasulullah sebagai contoh, karena Rasulullah adalah figur konkret dijadikan oleh Allah buat panutan bagi kita umat manusia. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, lalu siapa sih sebenarnya Rasulullah itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan uswah dan qudwah bagi kita umat manusia? Di surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah telah datang seorang utusan dari Allah dari jenis bangsamu sendiri. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah itu secara fisik manusia juga sama kayak jamaah Masjid Nurul Amal. Basyarun, walaupun Rasulullah itu lakal basyar, bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa bal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad manusia tak seperti manusia, laksana intan permata di antara bebatuan. Subhanallah. Dalam kalimat syair dikatakan Rasulullah itu bagaikan intan permata di antara bebatuan, batu-batu kekinian. Sungguh beda dari zatiannya sampai kepada nilai. Rasulullah basyarun, walaupun lakal basyar, manusia tapi tidak sama kayak manusia pada umumnya. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam statementnya. Beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini juga adalah manusia sama seperti kalian. Aku makan, kalian makan. Kalian minum, aku minum. Kalian punya anak istri, aku juga punya keluarga. Bedanya apa yang ada pada kalian secara manusiawi, aku pun ada dan sama. Cuma bedanya begini nih. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit. Perbedaan nyata yang Rasulullah katakan, yuha ilayya, aku oleh Allah diberikan wahyu, kalian tidak. Itu aja tuh bedanya. Bedanya kita dengan para nabi, bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah yuha ilayya, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak. Rasulullah manusia, kita manusia, tapi Rasulullah itu the best man, manusia pilihan, super. Kalau kita manusia biasa, manusia disuruh mencontoh manusia, tentu ini perkara yang patut, Pak. Manusia disuruh contoh manusia, ini hal yang patut. Yang tak patut tuh, tak elok, tak pantas kalau manusia disuruh contoh malaikat. Kalau Rasul dari jenis bangsa malaikat, dunia sepi, nggak ada tukang sate. Kagak ada orang ribut urusan duit. Kenapa? Malaikat nggak butuh duit. Malaikat gak perlu makan, anyap di dunia. Perempuan gak laku.
jadi banyak membazir semua. Lebih tak elok, lebih tak patut kalau Rasul itu dari bangsa jin, Pak. Kalau Rasulullah, Nabi dan Rasul dari bangsa jin, saya yakin manusia sealam dunia ini bakal beriman semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah itu bukan karena ikhlas, bisa dipastikan karena takut. Amin. Rasulnya yang dari bangsa jin, macam-macam tak sulubi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jelas kata Allah bahwa telah datang seorang utusan dari Allah buat kalian dari jenis bangsa kalian sendiri, bangsa manusia. Siapa itu? Rasulullah azizun alaihi ma'anittu, seorang nabi yang begitu tinggi tingkat kepekaan dan kepedulian, berat dirasa olehnya jikalau umatnya itu tetap terjerembab dalam kekafiran, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya hidayah, taufik hidayahnya iman Islam yang akan menghantar manusia bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. 23 tahun beliau berjuang, yang dipikirkan dalam 24 jam hari-harinya itu adalah umatnya. Beliau tidak pikirkan tentang pribadi, keluarga dan masyarakat Arabnya. Yang dipikirkan adalah umat Islam, umat dunia ini. Gimana caranya umat di atas muka bumi ini mendapatkan hidayah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Pak, berkat perjuangan Rasul yang begitu ikhlas, Islam sampai juga ke Malaka Jaya. Alhamdulillah. Ini buah perjuangan Rasul yang beliau pikirkan siang malam selama 23 tahun. Azizun alaihi ma'anittu, begitu berat dirasa olehnya, pikirin olehnya kalau sampai orang Malaka Jaya pada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar tingkat kepekaan dan kepeduliannya kepada kita, apakah tak pantas kalau kita pun balik cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sepantasnya kalau kita mencintai Nabi yang begitu besar tingkat pedulinya dengan kita. Bahkan dalam hadis qudsi Allah nyatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalimat ini sampai diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma khalaqtul afla, aku tidak akan ciptakan yang namanya kehidupan. Tidak ada masyarakat Malaka Jaya, tidak akan ada kita kenal yang namanya Pondok Kelapa, tidak akan kita kenal yang namanya Indonesia, tidak akan kita kenal kehidupan ini kalau Rasulullah tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah diciptakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil nas. Kalimatnya mutlak, bahwa Rasulullah hanya untuk menjadi rahmat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama penciptaan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat ini jelas sebagai rahmat bagi semesta alam. Contoh, kalau Rasulullah itu menjadi rahmat bagi umat manusia, bagi alam ini, bukan hanya buat kita manusia, Pak, bahkan binatang dapat rahmat. Sebab karena Rasulullah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam itu kan kalau kita ngaji fikih, ada bab menerangkan bahwa buang hajat di tanah berlubang itu hukumnya makruh, Pak. Kencing Pak, kencing di tanah berlubang yang ada lubangnya itu kagak boleh, Pak, makruh. Kenapa Islam melarang kita umat manusia kencing di tanah berlubang? Sebab barangkali, Pak, di tanah berlubang yang kita kencingin di dalam itu ada semut. Pak, ada semut. Lagi rapat, dikirim besok tahun baru bikin acara apaan? Bikin bakar-bakaran, apa bakar jagung, apa keliling Monas. Lagi rapat, Pak. Apa salahnya semut yang lagi rapat di dalam lubang mati kebanjiran air kencing, mana bau jengkol?
Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah membawa Islam menjadi rahmat bukan hanya buat umat manusia, tapi juga rahmatan lil semua. Itu bukti nyata Islam sampai sedemikian rupa tingkat kepekaan dan perhatiannya menjadi rahmat bukan hanya buat manusia, bahkan semut dapat rahmat karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah satu pribadi yang begitu tinggi tingkat kepekaan dan kepedulian, memikirkan kita jangan sampai umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah itu sangat besar harapannya kalau masyarakat Malaka Jaya ini berbondong-bondong meramain Masjid Nurul Amal. Ini sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah itu sangat berharap kalau umatnya terpanggil masuk ke dalam Islam. Sebab hanya Islamlah jalan untuk menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat, dalam agama-agama lain tidak ada ajaran seindah seperti ajaran Islam. Contoh, kalau kita bersin, tahu bersin? Ngerti bersin? Bubangkis, cuy, gitu Pak ya. Bagi orang yang bersin, bagi orang yang berbangkis dalam Islam ada undang-undangnya. Apa undang-undang dalam Islam? Bagi orang yang bersin, orang yang berbangkis, maka ucapkanlah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti bersyukur? Kagak enak Pak kalau bersih kagak jadi. Gak enak. Hidung panas, tenggorokan sakit. Makanya begitu bisa membangkis, alhamdulillah. Buat orang yang bisa bersih membangkis, ucapkanlah kalimat hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur. Kebetulan bersih kan dekat teman yang dengar saudaranya bersih mengucapkan alhamdulillah. Apa yang diucapkan olehnya? Yarhamkumullah atau yarham Allah. Indahnya yarhamkumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatimu. Subhanallah. Orang yang bersih bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat hamdalah. Saudara seiman seagama yang mendengar saudaranya bersyukur, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmatimu dan rahmat Allah selalu berlimpah tercurah dalam kehidupan. Yang bersih didoain tahu diri. Udah didoain kudu terima kasih. Gimana cara terima kasihnya? Balik doain. Apa doanya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya apa? Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahmu dan Allah menjauhkan segala musibah, bencana, hal-hal negatif dalam kehidupanmu. Subhanallah. Hanya dalam Islam undang-undang bersih kita temukan, dalam agama lain nggak ada. Jujur, boleh cari, boleh bukti. Mau pakai kitab apa aja nggak ketemu undang-undang bersih. Dokter aja nggak ada, apalagi dicari di Injil, kemudian di kitab-kitab seperti Tripitaka dan yang lainnya, apalagi sampai serat Centani Hidayat Jati Dharma Gandul, nggak ketemu. Adanya cuma dalam Islam undang-undang bersih, ada aturannya. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah yang sudah menanamkan nikmat iman Islam dalam kehidupan kita. Ini jasa perjuangan Rasulullah. 23 tahun Rasulullah menanamkan nilai-nilai keislaman kepada umat manusia. Diharapkan oleh Rasulullah agar umatnya itu masuk ke dalam Islam. Itulah Rasulullah SAW, harisun alaikum, orang yang begitu besar harapannya semoga kalian semua umat manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila
bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Rasulullah itu punya sifat yang begitu cinta kasih. Dengan para sahabat yang seiman, seagama, seperjuangan, Rasulullah betapa dekat dan betapa akrab, betapa cinta Rasulullah kepada mereka. Rasulullah pun begitu besar cintanya kepada umat yang mau beriman kepada Allah, ikut ajaran Rasulullah. Dia hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih bangga lagi dengan orang Malaka Jaya yang mereka mau beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam, mau ruku dan sujud kepada Allah, padahal mereka tidak pernah kenal dengan yang tidak pernah melihat yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buru-buru kenal Rasulullah, Arab aja pengen nyari, belum kesabar. Tapi dia mau beriman. Ini umat yang sangat lebih dicintai oleh Rasulullah. Mereka mau beriman kepadaku, padahal mereka tidak hidup pada zaman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibanggakan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu begitu cinta kepada umat Islam. Bahkan dalam catatan sejarah, Pak, dalam catatan sejarah diceritakan tadi sekilas sudah saya sampaikan, Rasulullah itu hidupnya teramat sangat sederhana. Di tengah kesederhanaan beliau yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah tawarkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, apapun yang tak bisa membuat hidup hatimu bahagia, kalau kau inginkan pangkat, jabatan, kedudukan, bilang aja jabatan apa yang pengen. Kalau kau menginginkan kehidupan yang mewah, harta berlimpah, pengen banyak punya duit, ngomong, jangan diem aja, ngomong. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, apa aja yang bisa membuat hatimu senang, Allah pasti akan berikan. Apa jawab Rasulullah? Idzan ya Rabbi, jikalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidan min ummati finnar. Apapun yang hendak diberikan kepada hamba ini, pangkat, jabatan, kedudukan, kehidupan rumah tangga, kehidupan yang mewah, harta berlimpah, itu tidak akan membuat hati hamba merasa senang dan bahagia selama hamba masih mendengar ada satu orang Malaka Jaya yang masuk ke dalam rangka umatku. Subhanallah. Rasulullah, Pak, begitu besar tingkat pedulinya dengan umatnya. Kalau pemimpin yang begitu cinta kepada kita, apa kata Allah, tak pantas kalau Rasulullah pun kita cintai. Inilah tujuan peringatan Maulid diselenggarakan di berbagai tempat di setiap bulan Rabiul Awal. Kalaupun dalam praktek di tengah lingkungan, ini yang saya maksudkan, kalau terjadi nanti gesekan-gesekan, ada yang mengatakan itu bid'ah, itu dolalah, itu hasanah, benar Pak? Kita begini aja, saya enggak, karena mau dikupas kemanapun masing-masing akan punya hujah dan alasan. Tidak akan ada titik temu tanpa kesadaran. Kita mah gampang prinsipnya begini aja Pak, penyelenggaraan Maulid, lihat isinya apaan. Isinya kan cuma ngaji tabligul Islam, ngajak umat baca sholawat, mencintai Rasul yang begitu besar kepada umat. Apakah tak bagus jikalau hal-hal yang indah ini ditebarkan kepada umat manusia? Tujuannya agar orang mau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, mau memperluas pemahaman Islamnya. Setelah luas pemahaman Islamnya, mau ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hal yang indah ini dianggap kesesatan, kudu tahu siapa yang ngomong. Hanya orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulullah yang mengatakan bahwa mengajak orang untuk ruku dan sujud, mengajak orang untuk mengaji,
mengajak orang untuk bersolawat kepada Rasulullah sebagai satu kesesatan. Itu hanya orang-orang yang tidak kenal Allah Tuhannya, yang tidak kenal Rasulnya, yang tidak kenal Islam sebagai agamanya. Itu saja. Kalau dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah, dia kenal Islam, dia kenal Al-Quran, insya Allah no comment. Mau melaksanakan atau tidak terserah. Yang penting kalau ada orang haji, ada orang tablighul Islam, ada orang menyelenggarakan peringatan Maulid, jangan diganggu dan gak usah dibilang itu kesesatan. Buat yang gak setuju, ya wes, tutup mulut rapat-rapat. Itu saja, selesai. Yang penting ayo sama-sama kita sebarkan Islam, kita jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita jadikan dan kita didik anak-anak kita untuk mengenal Allah dan Rasulullah, untuk mengenal Islam. Selesai. Yang perlu kita pikirkan adalah saudara-saudara kita yang belum mau sholat supaya sholat. Gak usah orang yang sudah sholat diributi. Pikirkan saudara-saudara kita yang belum kenal Allah supaya kenal Allah. Jangan orang yang lagi ngajak kenal Allah, yang sudah kenal Allah, itu dianggap kesesatan. Jangan dibilang orang yang lagi menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Rasul, bersolawat kepada Rasul, memperbanyak zikir dan solawat kepada Rasulullah dianggap satu kesesatan. Saudara kita ada yang gojang di pinggir jalan, anteng baik. Pikirin. Orang solawat, orang zikir, orang ruku, orang sujud, itu yang menyebabkan azab Allah jauh di atas muka bumi. Buat mereka yang yang nyekek botol, yang tenggeng di jalan, yang judi, yang maksiat, itu yang bakal menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau azab sudah turun, bukan hanya orang-orang yang ahli maksiat yang akan merasakan dampaknya. Orang yang ruku dan sujud pun akan kena imbasnya, ikut sama-sama rasain akibat dari musibah bencana yang datang. Ini yang mesti kita pikirin. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, dengan kita memperbanyak ruku dan sujud kepada Allah, lingkungan kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga kita semakin sakinah, mawaddah warahmah. Pada intinya saya mengajak kepada kita umat Islam, yuk kita cari titik persamaan, kita sama-sama ruku dan sujud kepada Allah. Jangan mengedepankan hal-hal perbedaan yang menyebabkan kita Islam jadi lemah, yang tepuk tangan orang yang di luar Islam, yang kita umat Islam kebakaran jenggot cuma gara-gara hal-hal yang puluhiyah. Ini yang memprihatinkan kita, yang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah jauh sebelumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba ahlina wa quluba auladina bi nuri hidayatika, bi nuril iman, bi nuril islam, bi nuril ihsan. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa bi nuri qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan, yang lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.